Ketika orang kecewa kepada Tuhan, secara otomatis, walaupun dia ke gereja, dia menolak Tuhan. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 39. Kita akan belajar firman ini kembali. Saya harap firman ini akan berbicara dengan kuat di dalam hati kita. Saya sudah menyampaikan ini kalau tidak salah 2 atau 3 kali di tempat ini. Dan ayo kita akan lihat lagi Kejadian pasal 39. Mulai ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, kita berhenti dulu di sini. Kembali latar belakang dari cerita ini adalah Yusuf adalah seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya, yaitu Yakub, dan hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri, menjadi benci kepada Yusuf. Ketika saudara-saudaranya diberi atau hanya memakai pakaian yang biasa-biasa saja, maka Yusuf diberi jubah yang sangat berbeda, jubah yang berwarna-warni dikatakan, jubah yang jauh lebih mahal, jauh lebih mewah, jauh lebih bagus daripada milik saudara-saudaranya. Kemudian ditambah lagi oleh pengalaman 2 kali mimpi yang diterima dan disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, yang intinya adalah saudara-saudaranya, dan di mimpi kedua bukan hanya saudara-saudaranya tetapi juga orang tuanya, semuanya akan menyembah Yusuf. Sehingga mereka begitu marah kepada Yusuf, dan pada satu kesempatan mereka mendapatkan kesempatan untuk membunuh Yusuf. Tetapi pada akhirnya mereka menjual Yusuf, ya, menjadi budak. Yusuf dijual kepada orang Ismail, dan orang Ismail menjual Yusuf kembali kepada Potifar, orang Mesir. Nah, di sini cerita baru dimulai. Dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yusuf menjadi budak dari Potifar. Tetapi kemudian ayat kedua mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf.
Berarti sebenarnya kita berada dimanapun asal disertai Tuhan tidak masalah. Bahkan menjadi apapun kalau disertai Tuhan itu tidak menjadi masalah seharusnya. Seringkali orang-orang tidak menyadari. Yang penting kaya, yang penting terhormat. Mereka tidak menyadari pentingnya disertai oleh Tuhan. Tetapi Yusuf tidak demikian. Yusuf dikatakan disertai oleh Tuhan. Tetapi yang harus kita perhatikan, tidak semua orang akan disertai Tuhan. Ya. Yusuf melewati masalah demi masalah. Dan yang terutama dia dari anak orang kaya. Kemudian dijual oleh saudara-saudaranya yang seharusnya mengasihi Yusuf, yang seharusnya membela Yusuf, yang seharusnya melindungi Yusuf. Orang-orang yang seharusnya bisa dipercaya oleh Yusuf, justru mereka yaitu saudara-saudaranya yang menjual Yusuf. Dan ini tidak mudah. Yusuf saya percaya harus mengambil keputusan. Ya. Apakah dia akan membenci saudara-saudaranya atau Yusuf mengampuni saudara-saudaranya? Lebih daripada itu, saya bersyukur bahwa Yusuf melihat cara kerja Tuhan melampaui apa yang menjadi pikiran manusia. Ya. Bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi Yusuf ketika dia sudah diangkat menjadi orang kedua di Mesir, dan Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata begini ketika saudara-saudaranya sudah takut di pasal yang ke-45, ayat yang ke-5, Yusuf mengatakan begini kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya sudah menyembah dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ya. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, nah ini, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tidak mudah loh bisa melihat ya rencana Allah atau bahkan cara kerja Allah yang tersembunyi di dalam masalah yang dihadapi. Tidak mudah. Banyak orang tidak mengerti bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dalam setiap masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam masalah itu yang tidak pernah kita lihat, sebenarnya Allah turut bekerja. Atau sederhananya, di dalam masalah itu ada Allah. Nah, itu sederhananya. Tetapi seringkali kita tidak melihat Allah di dalam masalah yang kita hadapi itu. Yang kita hanya lihat masalah. Hingga kita mudah marah, mudah putus asa, mudah kecewa, mudah benci, dan sebagainya. Ya. Tetapi Yusuf berbeda, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh. Nah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tidak mudah loh. Allah menyuruh Yusuf sebagai budak mendahului saudara-saudaranya, mendahului keluarganya untuk mendatangkan kehidupan. Ya. Untuk memelihara kehidupan tidak mudah. Disuruh Allah dengan cara menjadi budak. Ya. Ini tidak mudah. Ada dua bersaudara, saya lupa namanya, tetapi ini kalau Anda suka membaca buku tentang kebangunan rohani.
maka dua saudara ini begitu terkenalnya. Mereka begitu terbeban untuk memenangkan jiwa. Dan ada satu daerah yang tidak mungkin bisa didatangi oleh sembarang orang. Sehingga otomatis daerah itu tidak bisa dan tidak akan menerima Injil. Karena tidak ada orang yang percaya. Dan untuk masuk ke daerah itu tidak mudah. Mereka orang-orang yang mampu dan mereka mempunyai budak-budak. Bagaimana caranya kedua saudara kembar ini untuk masuk? Mereka menjual dirinya menjadi budak. Mereka sampai seperti itunya untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Anda bisa bayangkan kedua anak ini minta izin dan berpamitan kepada ibunya. Untuk memberitakan Injil mereka harus menjual dirinya dan menjadi budak. Dan ternyata mamanya mengizinkan. Dan itu adalah pertemuan terakhir dengan orang tuanya. Tetapi banyak jiwa dimenangkan oleh dua saudara kembar ini. Sidang jemaat, seringkali kita tidak mengerti bagaimana Allah akan mengutus kita. Yusuf mengerti bahwa dia diutus Allah untuk mendahului saudara-saudaranya. Dan diutusnya bukan sebagai orang yang punya otoritas, tetapi diutus sebagai budak. Ya. Saya tekankan bahwa ayo kita harus bisa melihat Allah dalam segala masalah kita. Ya. Kembali di sini dikatakan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Oleh karena pasal 45 ayat yang kelima itu kita mengerti bahwa ketika Yusuf dijual, ketika Yusuf menjadi budak, Yusuf tidak punya kepahitan, tidak punya rasa benci, tidak punya rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Dan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Dijual oleh saudara-saudaranya. Yesus dicaci maki, dicambuk, ya, dianiaya, disalibkan oleh, supaya sederhana, keluarga dari orang-orang yang disembuhkan, keluarga orang-orang yang dibangkitkan dari mati, disalibkan oleh keluarga orang-orang yang dilepaskan dari ikatan roh-roh jahat. Dan Yesus tidak membenci mereka. Bagaimana kalau kita lihat kehidupan kekristenan? Betapa mudahnya orang-orang yang menyebut dirinya Kristen benci, dendam, kepahitan, tidak mau nyapa, bahkan menyumpahi. Ya. Jadi kekristenan kita ternyata masih jauh daripada target yang Tuhan sudah tetapkan. Iya, pengampunan tidak mudah. Iya, itu adalah kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bahkan Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal yang ke-11, di dalam penjara dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus. Apakah engkau yang kami tunggu, Mesias yang kami tunggu-tunggu? Kenapa dia bertanya? Karena Yohanes kecewa. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan Yesus di hadapan para murid dan orang-orang yang lain, para muridnya Yohanes, Yesus berkata,
berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes seharusnya tidak perlu mengutus murid-muridnya untuk bertanya seperti itu. Dia sendiri yang memproklamirkan. Dia sendiri yang mendapatkan pewahyuan. Dia sendiri yang mendapatkan pengetahuan dari Allah bahwa Yesus adalah anak domba itu. Yesus adalah Sang Mesias. Bahkan sejak dari kandungan ketika Yohanes belum bisa melihat, belum bisa melihat dunia. Dalam kandungan, ketika Yohanes dalam kandungan dan dia bertemu dengan Yesus yang masih dalam kandungan juga, Yohanes bisa meloncat di dalam perut itu. Tetapi lihat, bahkan Yohanes yang disebut nabi yang terbesar, dia bisa kecewa. Buktinya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Yohanes kecewa. Karena di dalam kesendiriannya di dalam penjara, orang yang begitu akrab, orang yang diorbitkan oleh dia, yaitu Yesus, sama sekali tidak menjenguk dia di dalam penjara. Apakah seperti ini kelakuan hamba Tuhan? Apakah seperti ini kelakuan dari Sang Mesias? Aku sebagai utusannya saja, aku yang banyak berjasa, istilahnya berjasa. Ketika sudah dalam penjara, mana perhatiannya? Mana perhatiannya? Banyak kan orang Kristen yang seperti itu? Banyak. Kecewa. Dan gandengannya orang yang kecewa, dia pasti menolak. Tidak mungkin seumpamanya saya kecewa pada Adi, saya secara otomatis akan menolak Adi. Ya, tidak mungkin orang yang kecewa itu bisa menerima orang kepada siapa kita kecewa. Ketika orang kecewa kepada Tuhan, secara otomatis, walaupun dia ke gereja, dia menolak Tuhan. Ketika orang kecewa kepada seorang pendeta, secara otomatis, dia juga akan menolak pendeta itu. Tetapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Saya sederhanakan. Berbahagialah orang yang selalu bisa mengampuni, belajar memahami, tidak menghakimi. Oleh karena itu, kita sungguh harus hati-hati. Ingat, seorang nabi yang terbesar pun, dia tidak bisa mengatasi kekecewaannya. Tidak ada orang yang hidup dalam kekecewaan mempunyai mata rohani yang terus terang. Mata rohaninya akan menjadi buta. Orang yang kecewa tidak mampu melihat hal-hal yang ilahi lagi. Ketika Yohanes Pembaptis kecewa, pengetahuannya akan Yesus sebagai anak domba Allah menjadi hilang. Dan dia harus bertanya lagi. Banyak orang yang dahulu dipakai Tuhan, tetapi ketika membiarkan dirinya kecewa, maka mata rohaninya menjadi buta. Banyak orang Kristen yang mata rohaninya buta, yang merasa aneh ketika mendengar Tuhan bisa bicara, Tuhan menampakkan diri, merasa aneh. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku tidak pernah lihat Tuhan, aku tidak pernah dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak membenahi hatinya. Hatinya penuh kekecewaan.
hatinya penuh kepahitan, hatinya penuh dendam. Lebih tragis lagi, tidak ada orang yang mempunyai kebencian yang ada di surga. Oleh karena itu kita sungguh harus hati-hati. Yohanes akhirnya dipenggal oleh Herodes. Dipenggal. Apakah salah satu penyebabnya karena dia kecewa? Saya tekankan, ketika kalau seandainya Yohanes Pembaptis dibebaskan dan dia berada dalam kekecewaan, kira-kira beritanya bagaimana? Apakah masih tetap pertobatan atau penghakiman secara manusia? Penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Ya. Sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis diizinkan Tuhan untuk dipenggal. Saya tekankan sidang jemaat, sekalipun kita melayani Tuhan, kalau hati kita masih ada kepahitan, kebencian, kemarahan, saya mau katakan, sebenarnya pelayanan kita di hadapan Tuhan sudah selesai. Mungkin orang-orang masih bisa mengatakan, oh si A pelayanannya luar biasa. Tetapi ketika kita melayani Tuhan dan mencoba terus melayani Tuhan dengan hati yang tidak bertobat, hati yang penuh kebencian, sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan. Sudah selesai. Ingat itu, ya. Bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, bebaskan diri kita, hati kita dari kemarahan, kebencian, dendam, kepahitan. Yusuf tidak marah, tidak benci kepada saudara-saudaranya. Oleh karena itu ada ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Seandainya Yusuf benci kepada saudara-saudaranya, ayat kedua tidak akan tertulis Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf penuh pengampunan, menghadapi masalah yang sedemikian rupa dia bisa mengampuni, dan Tuhan menyertai Yusuf dikatakan. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan hanya selalu berhasil dalam pekerjaannya, tetapi selalu berhasil di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Karena ayat yang kelima itu mengatakan bahwa mau di rumah, mau di ladang, semuanya itu mendatangkan berkat. Berarti yang diurus oleh Yusuf itu banyak. Dan semuanya berhasil. Dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bukan sekali-kali berhasil. Saya punya teman bekerja di perikanan. Tetapi sekarang tidak tahu sudah pindah kemana. Dia katakan begini. Ini loh, saya walaupun kerja di sini sebagai pegawai negeri, saya juga beli tanah, saya buat juga peternakan ikan. Dia bilang begini, saya tanya, loh kalau seandainya gagal panen, bagaimana? Apakah bisa sebagian hidup, sebagian mati? Biasanya langsung mati semua. Gagal. Kan rugi kalau seperti itu. Dan dia katakan begini, mau gagal 3 kali atau 4 kali pun, panen 1 kali itu sudah nutupi semua. Mungkin orang katakan begini, wajar dong gagal. Toh tetap Tuhan berkati. Ya. Toh tetap cukup. Iya, memang. Walaupun pernah gagal, toh tetap Tuhan cukupi. Tetapi saya mau katakan begini,
bahwa rencana Allah yang semula yang ditetapkan sebenarnya bukan 1 kali gagal 3 kali berhasil. Bukan 2 kali gagal 10 kali berhasil. Walaupun itu sudah baik menurut ukuran manusia. Tetapi rencana Allah adalah sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa dikerjakannya. Itu rencana Tuhan. Pak, namanya manusia, oh iya saya tetap menyadari. Tetapi bukankah kita ini harus menyesuaikan dengan rencana Allah? Bukan rencana Allah yang harus diturunkan standarnya untuk mengikuti pengalaman kita, bukan. Gagal iya, tetapi kita harus sungguh-sungguh. Jangan membuat kasih karunia Tuhan sia-sia, kata Paulus. Sehingga kita dengan kasih karunia itu kita harus masuk ke dalam standar Tuhan. Yaitu selalu berhasil. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga yang namanya orang selalu berhasil, dia tidak akan sibuk cari kerja. Tetapi dia akan sampai dalam taraf, dia dicari orang, dicari perusahaan, jadi rebutan untuk kerja di tempat itu. Jadi rebutan. Pendeta aja kalau sudah dipakai Tuhan, sudah dalam pengurapan, jadi rebutan. Banyak gereja, banyak persekutuan yang akan ngundang. Itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi di dalam usaha. Ketika kita disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dan kita selalu berhasil. Kalau kita punya perusahaan, saya bayangkan banyak orang akan investasi juga. Banyak orang akan beli saham kita. Karena selalu berhasil. Anda perhatikan ini. Selalu berhasil. Gak mungkin Pak Yusa, gak mungkin bisa. Percayalah, ini rencana Tuhan. Ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, maka kita bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan kasih karunia Tuhan. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya, orang Mesir itu. Loh, Yusuf baru menjadi budak. Kok bisa Yusuf tinggal di rumah tuannya? Yang namanya budak, ini tinggalnya di luar rumah tuannya. Hanya budak yang sudah puluhan tahun, yang dipercaya, yang cakap, yang akan tinggal di rumah tuannya. Yang lainnya tinggal bersama dombanya, bersama kambing, bersama unta mungkin. Tetapi Yusuf yang muda, tetapi disertai Tuhan, dan selalu berhasil tinggal di rumah tuannya. Berbicara tentang promosi yang akan kita terima kalau kita disertai Tuhan, diurapi Tuhan. Kita akan dipromosikan. Seringkali saya mendapatkan telepon atau WA yang saya tidak kenal. Pak, bisa melayani di tempat kami. Ini siapa? Oh, kami dari PD ini Pak. Dapat nama saya, nomor saya dari siapa? Oh, saya dapat dari ini Pak. Nah, sidang jemaat, ketika Tuhan menyertai kita dalam bidang apapun juga, engkau akan berhasil dan engkau akan dipromosikan. Oleh karena itu, mari benahi hati kita. Jangan biarkan kemarahan, kebencian, kedengkian, kepahitan menguasai hidup kita. Jangan.
Jangan. Ya. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Saya selalu kalau lihat ayat yang ketiga ini saya paling suka. Paling suka. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita bisa dilihat oleh orang lain. Penyertaan Tuhan atas Musa bisa dilihat oleh seluruh umat Israel. Penyertaan Tuhan atas Petrus bisa dilihat oleh semua orang. Penyertaan Tuhan atas Paulus bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga mereka bisa membawa orang sakit hanya untuk berdekatan, belum disentuh loh. Berdekatan, karena yang disebut bayangan Petrus itu sebenarnya adalah radiasi, ya, pengurapan yang bisa dirasakan sampai keluar dari tubuh dari Petrus, sehingga orang yang berdekatan itu mungkin bisa merinding, bisa bagaimana gitu. Pokoknya ini sesuatu yang keluar dari tubuhnya, sehingga orang sakit, orang yang kerasukan, tidak usah disentuh. Hanya dekat aja, berpapasan dengan Petrus, mereka disembuhkan. Sehingga orang bisa lihat dan mengakui, oh iya, Petrus disertai Tuhan. Paulus sapu tangannya, kainnya, pokoknya orang yang bersentuhan dengan apa yang dipegang oleh Paulus, mereka disembuhkan. Itulah penyertaan Tuhan, itulah pengurapan Tuhan. Anda mau sebut apa? Kemuliaan Tuhan, sama aja. Bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan bukan orang percaya, Potifar bisa melihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Sidang jemaat, banyak orang Kristen hanya sekedar, bahkan orang Kristen pun yang mengaku percaya Tuhan tidak bisa melihat seseorang atau hamba Tuhan disertai Tuhan atau tidak. Mereka tidak bisa lihat, tidak bisa bedakan. Sehingga ujung-ujungnya kita selalu mendengar semua gereja sama. Anda bisa bayangkan seorang pelayan Tuhan berbahasa roh, ya, berbahasa roh, begitu semangat, ya, dan kemudian karena kekecewaannya pindah ke sebuah gereja yang kalau penyembahan tidak ada Orianto Rolobosanda, tetapi kalau penyembahan mengheningkan cipta. Anda bisa bayangkan orang yang seperti itu, kalau bukan karena kepahitan dan sudah tidak bisa membedakan lagi apakah hadirat Tuhan ada atau tidak, mereka tidak akan bisa betah. Setelah berbahasa roh, menangis di jamaah Tuhan, melihat orang disembuhkan, melihat orang dilepaskan. Bahkan saya kenal seseorang yang dirinya sendiri dilepaskan. Sehingga dari tidak punya anak menjadi punya anak. Bagaimana bisa pindah dan masih mengaku melayani Tuhan? Ketika seseorang membiarkan hatinya penuh kepahitan, mata rohaninya langsung tertutup. Tidak akan bisa melihat. Tidak akan bisa membedakan lagi. Kekristenan, saya mau katakan, tidak mudah. Itu sama seperti fitness. Kelihatannya mudah bentuk badan. Oh, rumit.
ada caranya, ada suplemennya, ada istirahatnya. Anda bisa bayangkan latihan harus berat tapi tidak boleh kecapean. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Rumit sama dengan kekristenan. Kelihatannya sama semua kan, bisa nyanyi. Tetapi bagaimana hadirat Tuhannya? Bagaimana untuk mendatangkan hadirat Tuhan? Kelihatannya sama. Kalau tidak percaya, seandainya ada gereja yang transparan, gereja transparan ya, 3 gereja berdampingan transparan, kasih lagu yang sama untuk dinyanyikan, Anda akan bisa lihat bedanya. Nyanyiannya sama, mungkin bahkan nadanya sama, hasil bisa beda. Pakai doanya sama, pakai dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kenapa hasilnya beda? Seringkali saya ketika berdoa tumpang tangan, saya tidak ngusir setan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saya ulang beberapa kali. Dan orang kemudian matanya mendelik, kemudian lidahnya mulai keluar. Dan mereka jatuh menggelepar. Kenapa orang yang lain mungkin pakai nama yang sama, tetapi hasilnya tidak kelihatan? Lihat di sini, kita harus bisa melihat. Potifar aja bisa lihat. Ini kalau tidak disertai Tuhan tidak mungkin seperti ini. Anda kalau lihat orang-orang yang mungkin kita juga ngalami, wah ekonomi kok seperti ini ya. Tetapi ketika Anda hitung-hitungan, loh sepertinya saya kok diberkati lebih banyak. Maka kita akan mengatakan, dan orang lain yang tahu tentang kita akan mengatakan, kalau bukan Tuhan yang menyertai dan memberkati, tidak mungkin bisa seperti itu. Jangan membatasi Tuhan. Tetapi kita juga harus bisa melihat Tuhan menyertai siapa. Ikutilah orang yang disertai Tuhan, bekerja samalah dengan orang yang disertai Tuhan. Beberapa orang mulai bertanya-tanya kepada saya, apakah perang di Israel ini, Israel Palestina, akan membuat semuanya hancur? Oh iya jelas, sedang mengarah ke sana sih. Terus bagaimana ini, apakah benar Pak? Saya jawab begini, tidak usah bingung dengan yang terjadi di Palestina sama Israel. Perhatikan dirimu sendiri. Kalau Yesus datang sekarang, apakah kita siap? Saya bilang, kalau hanya selalu bingung soal perang di Israel dan Palestina, tidak memperhatikan kerohanian sendiri, bahaya bagi kita. Jadikan itu sebagai tanda saja, saya katakan, bahwa Yesus akan segera datang. Setelah dilihat oleh tuannya, bukan orang percaya ini, bukan umat Tuhan, orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya. Sudah 2 kali diulang. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, mari saya mau ajak kita semua melihat di sini ayat yang keempat. Wajar seseorang yang disertai Tuhan, seseorang yang diurapi, hamba Tuhan atau umat Tuhan yang mengalami kemuliaan Tuhan diurapi, wajar ya mendapatkan kasih dari seseorang. Ya.
Di sini dikatakan Yusuf mendapat kasih tuannya. Wajar mendapatkan penghargaan, mendapatkan kasih, mendapatkan berkat dari orang atau seseorang karena kita diurapi. Ya. Tetapi jangan fokus kepada orang itu. Kenapa? Karena setiap orang bisa berubah. Hari ini orang itu bisa baik pada kita, tetapi satu saat orang itu bisa jahat pada kita. Mari kita lihat bagaimana sikap ketika Yusuf difitnah oleh istri dari Potifar ini. Ayat yang ke-19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, atau saya perjelas ya, saya sederhanakan, baru saja didengar oleh tuannya fitnah yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ini tuan yang sama yang memberikan kasih kepada Yusuf. Ya. Orang yang sama, yang begitu cepat marah hanya mendengar. Pada waktu itu juga meluap amarahnya, dan pada waktu itu juga dia menangkap Yusuf dan menjebloskannya ke dalam penjara. Jangan terlalu fokus mengandalkan seseorang yang bahkan pernah berbuat baik kepada kita. Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Tetapi Anda bisa bayangkan, ini seseorang yang sudah memberikan kasihnya kepada Yusuf. Begitu mendapat kabar, tidak dicerna, tidak diselidiki, langsung meluap amarahnya. Seharusnya kan tanya kan, apakah benar kamu melakukan seperti ini? Saksi-saksinya dipanggil. Kok bisa melakukan seperti ini? Lihat. Jadi kebaikan manusia belum tentu dan tidak mungkin bisa bertahan untuk selama-lamanya. Hanya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini tuannya. Ini tuannya. Sedih kalau melihat seperti ini. Iya. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Betapa pentingnya kita mempercayakan milik kita kepada orang-orang yang tepat. Ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar runtuh? Karena yang penting anak, yang penting keluarga langsung diberi kedudukan yang tinggi. Lucunya ketika perusahaan itu hancur, bangkrut, orang yang kita percaya bisa tetap mendirikan perusahaannya lagi, perusahaan yang lain. Sedangkan yang punya perusahaan sudah tidak bisa bangkit lagi. Artinya dia mempercayakan hartanya, perusahaannya kepada orang yang salah. Berapa banyak kalau gereja juga salah memberikan kepercayaan kepada seseorang.
Saya sudah belajar bagaimana ketika papi masih menjadi gembala, dijelek-jelekkan oleh hampir semua pengerja yang bekerja dengan papi. Hampir semuanya. Atau memang semuanya. Salah memberikan kepercayaan. Ya. Salah memberikan kepercayaan. Tetapi Potifar luar biasa. Dia lihat orang ini disertai Tuhan. Orang ini selalu berhasil. Sudah aku percayakan. Sama kan cara kerjanya dengan Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan. Wow, dikasih 5 talenta. Bisa menghasilkan 5 talenta lagi. Sudah, ini yang tidak berhasil, aku percayakan. Nah, sama. Percayakan kepada orang yang tepat. Kalau salah mempercayakan atau percaya kepada seseorang, habis. Habislah semuanya. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wow. Saya selalu katakan begini, bahwa ayo, kalau memang sudah menikah, alangkah baiknya itu memang berumah sendiri. Seperti yang Alkitab katakan. Kenapa saya katakan begini ketika orang-orang datang pada saya untuk konseling? Karena kalau kita masih kumpul sama orang tua terus, kita tidak akan pernah tahu ya, bahwa Tuhan itu memberkati kita. Coba lihat, kalau kita kumpul sama orang tua terus, maka barang-barang kita itu akan terbatas. Bandingkan dengan ngontrak aja, ngontrak itu nanti rumah dari ada kursi, ganti sofa segala macam kan. Coba ikut sama orang tua, tidak bisa. Minimal kita berpikir, alah orang sudah ada, padahal itu punya orang tua. Ya. Artinya iya kita bisa make, tetapi yang saya mau tekankan ini loh. Jangan anggap berdosa kalau kumpul sama orang tua. Enggak, yang saya mau katakan begini. Kita tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya Tuhan memberkati kita. Yang kita tahu adalah Tuhan memberkati orang tua kita, dan wajar anak mantu menikmati berkat orang tua. Tetapi mereka tidak tahu apakah mereka diberkati Tuhan atau tidak. Itu loh yang saya mau tekankan. Ya, bukan soal boleh tidak bolehnya ya kumpul sama orang tua. Bukan. Tetapi kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan memberkati kita. Jadi di sini lihat, karena dipercayakan kepada orang yang tepat, Yusuf yang diberkati Tuhan, sehingga berkat Tuhan dikatakan ada atas segala miliknya, milik Potifar yang dipercayakan kepada Yusuf. Jadi ini sangat penting. Nah, ayat yang ke-7, mari kita lihat. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau
istrinya. Sidang jemaat, dibutuhkan penguasaan diri. Dibutuhkan kerendahan hati untuk tahu diri. Ya kan? Yusuf katakan, bahkan semuanya itu diserahkan kepada Yusuf. Dan dikatakan bahkan di rumah ini, tuannya itu tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Wow. Tetapi Yusuf masih tunduk kepada Potifar. Yusuf masih menghargai Potifar. Yusuf masih tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Tidak mudah. Dan kalau mau berbicara terus terang sebenarnya, bahwa Yusuf melebihi Potifar. Anda bisa bayangkan ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 bagian terakhir. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Masalah paras saja pasti Potifar kalah sama Yusuf kan? Ya kan? Masalah sikap pasti kalah juga sama Yusuf. Jadi sebenarnya Potifar itu kalah sama Yusuf. Tetapi Yusuf masih merendahkan diri sedemikian rupa. Tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang tergabung, yang ada di bawah otoritas gembala senior, karena merasa sudah mampu, merasa lebih hebat, dan kemudian mereka memberontak, mereka memfitnah, segala macam untuk menggulingkan pendeta senior. Berapa banyak? Tidak mudah ketika kita mempunyai sesuatu yang luar biasa untuk tetap rendah hati. Ya. Nah, Yusuf mengatakan begini, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, ya, sebab engkau istrinya, istri Potifar. Sehebat apapun, ada batasan otoritas yang tidak boleh dilanggar. Ingat, bahkan anak bisa nasihati orang tuanya kalau salah, iya. Tetapi negor, menghakimi, menyalahkan tidak boleh. Ada batasan. Jemaat menasihati pendeta, memberikan masukan, boleh. Tetapi kalau sudah begini, Pak Yusa salah, tidak boleh seperti itu. Anda sudah melewati batas otoritas. Anda akan kena kutuk, percayalah. Ya. Jadi ada batasan-batasan otoritas yang memang tidak boleh dilanggar. Sekalipun kita itu dipakai Tuhan, lebih kaya, lebih terkenal daripada orang di mana kita seharusnya tunduk itu. Ingat, ada batasan-batasan otoritas. Sekia apapun, sehebat apapun anak, tidak bisa memerintah orang tua. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Anda mau katakan, papi sih salah, mami salah. Saya mau katakan begini. Ketika orang tua sudah melepaskan kutuk atas anaknya, lepas salah atau benar, ketika berbicara otoritas, itu pasti kena. Anda mau berlindung di dalam nama Tuhan Yesus sekalipun, Anda pasti kena. Kalau memang Anda yang melampaui atau melanggar batasan-batasan otoritas itu. Kadang anak begitu kurang ajarnya, begitu beraninya. Tapi papa mama, kok tidak marah. Ingat, yang menjadikan papa mama itu orang tuamu adalah Tuhan. Ketika papa mama bahkan tidak marah, ingat Tuhan yang sudah menetapkan, Dia yang akan
menghancurkan dirimu sebagai anak yang kurang ajar. Perhatikan di sini bahwa masalah otoritas sungguh-sungguh harus kita perhatikan. Ada batasan-batasan otoritas yang tidak boleh dilanggar. Perhatikan Yusuf, semuanya diserahkan kepadaku, hanya engkau saja. Hanya Suleha, kan katanya Suleha kan istrinya? Iya, istrinya menurut sejarah ini istrinya Potifar namanya Suleha. Ya, Anda boleh cari itu, ya, Suleha. Tidak usah nyanyi lagu dangdut, tapi memang namanya Suleha. Ya. Hanya Suleha ini saja yang tidak diserahkan. Ya. Dan Yusuf sebenarnya bisa melanggar batasan otoritas. Bisa. Pasti bisa. Tidak ada CCTV kok dulu. Tidak ada. Ketika Potifar sudah menghadap, dipanggil oleh Firaun, aman. Yusuf kepala di rumah itu kok. Semuanya ya beli rokok yang jauh 10 kilometer ya. Jangan sampai beli yang jarak 1 kilo. Nah, bisa. Tetapi Yusuf sendiri yang menahan dirinya. Aku tidak mau melanggar batasan-batasan otoritas. Seringkali pelajaran ini tentang batasan otoritas tidak bisa diterima oleh banyak orang Kristen, bahkan orang yang kaya-kaya. Namanya salah ya harus ditegur. Tidak, ketika bicara otoritas bukan ditegur. Ngasih masukan iya. Diterima tidak diterima, jangan marah, engkau tetap harus tunduk. Ketika engkau tersinggung karena tidak diterima nasihatmu, berarti engkau sudah melanggar batasan otoritas. Hati-hati di sini. Oleh karena itu saya selalu katakan, banyak orang yang merasa heran. Kenapa ya? Sudah melakukan ini, sudah melayani ini, sudah berdoa, sudah ngasih perpuluhan. Kok masih banyak masalah? Sudah tidak melakukan dosa? Iya, saya takutnya ini loh yang dianggap remeh. Melampaui batasan otoritas yang sudah ditetapkan. Ya. Bahkan saya sebagai anak dulu, ingat ini bukan soal merendahkan suku, tetapi mami dulu mengatakan begini. Pokoknya mami tidak mau minta macam-macam. Ya, pokoknya ya, kamu Cina, jadinya cari kalau bisa yang sama. Oh iya. Jadi saya mau SMP, SMA, saya seakrab apapun, saya tidak pernah terlalu akrab dengan orang yang di luar standar mami. Kalau anak-anak saya sekarang kan beda. Pokoknya seiman. Mau pribumi, mau Papua, mau Jepang, mau Korea, mau Amerika, terserah. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, ini yang maunya mami. Sehingga saya menjaga, dan ketika saya mentaati itu, pernikahan saya diberkati. Itu saja, pernikahan saya diberkati. Oleh karena itu ingat batasan-batasan otoritas ini. Jangan sampai bahkan anak-anak mengatakan, papi mami ini kuno. Sudahlah, belajar taat. Ya. Orang tidak mungkin dijodohkan kok kan. Sekarang kan tidak mungkin dijodohkan. Hanya ada batasan juga yang diinginkan orang tua kan. Berapa kali kamu, kalau seandainya ya, 2 kali aja mami tidak ngasih makan waktu engkau umur 1 tahun, mati. Hanya memberikan
ketetapan seperti itu aja masih mau berontak. Coba lihat. Bahkan saya pikir-pikir, iya ya, dijodohkan itu enak. Tidak perlu mengucapkan cinta, ya kan? Ya kan? Orang tua juga lebih teliti seperti detektif kan? Bibit, bobot, bebet, ya kan? Kalau kita kan enggak, semua dibutakan, yang penting cinta. Gitu kan? Ada enaknya loh sebetulnya. Kembali, ayo jangan melanggar batasan otoritas. Jangan melanggar batasan otoritas. Kadang anak-anak zaman sekarang terlalu berani. Terlalu berani. Ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perzinahan, percabulan. Yusuf katakan, ini adalah kejahatan yang besar. Ini perbuatan dosa terhadap Allah. Jadi kita lihat kejahatan yang besar. Yang namanya kejahatan yang besar pasti ditujukan kepada Potifar. Kejahatan yang besar. Tetapi juga kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh berjalan disertai Tuhan, ingat, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Banyak gereja yang sudah tidak berdiri di dalam kekudusan. Kawin, cerai, kawin, cerai. Ya. Saya sadar tidak mudah memang. Tetapi harus berdiri tanpa kompromi untuk masalah kekudusan ini. Banyak orang yang meremehkan. Saya ingat yang saya sudah saksikan. Bagaimana keluarga saya masih keluarga minta tolong anaknya untuk diberkati, didoakan pernikahannya. Semua tiket akan ditanggung, dikatakan, untuk ke Jakarta memberkati. Saya tanya, kawinnya sama siapa? Istrinya. Oh, orang ini sudah nikah atau belum? Sudah cerai. Kenapa kok cerai? Suaminya selingkuh 2 kali. Maka cerai. Dan minta dibaptis karena bukan dari Kristen Protestan juga. Minta dibaptis. Saya katakan, ya tunggu dulu. Besok ya saya kabari lagi. Saya sudah adu kepada istri saya, tidak enak. Orang ini baik. Suka nolong kami juga. Ya. Dan saya katakan, ya apa ya? Mau nolak tidak enak. Tapi kalau mau namanya manusia, perhatikan di sini. Kita bisa cari celahnya. Sama seperti pengacara kan ya. Cari celah. Kan dulu bukan Protestan. Belum baptis Islam. Sekarang baptis Islam. Kan ciptaan baru. Yang dulu ciptaan lama. Bisa kok dinikahkan. Saya bisa pakai argumen seperti itu. Tetapi saya tetap diam. Saya perhatikan sejahtera enggak. Tambah diem cari sejahtera. Tambah bingung. Akhirnya keesokan harinya saya katakan tidak bisa sudah. Minimal saya kalau sudah melakukan ini, saya katakan, saya tidak bisa khotbah tentang kekudusan. Saya tidak punya kuasa untuk khotbah tentang kekudusan. Untungnya keluarga saya itu ngerti. Biasa ngerti. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ngerti. Iya, karena dia beberapa kali ikut saya ketika saya melayani di Surabaya, dia ikut ketika saya menyampaikan khotbah. Jadi dia tahu memang prinsip-prinsip yang saya
yang saya sudah ajarkan. Ya. Tetapi mari lihat, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Dan ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dibutuhkan stamina rohani, ketetapan, keteguhan untuk selalu hidup dalam kekudusan. Ingat, dosa itu semakin dekat dan kalau boleh saya katakan, dosa itu sekarang ada di tangan kita. Ya kan, untuk pornografi sekarang kan ada di tangan kita kan. Nggak usah pergi ke penyewaan kan? Nggak usah. Kalau dulu harus nyewa. Pergi ke penyewaan video dengan perkataan jangan kasih tahu siapa-siapa ya, atau celingak-celinguk ada orang, ada enggak kan gitu. Tapi sekarang ada di tangan kita. Keteguhan hati kita untuk hidup dalam kekudusan itu dibutuhkan. Belum tentu kita menolak sekarang, besok minggu depan ada tawaran lagi, kita tetap menolak. Belum tentu. Oleh karena itu saya tekankan, perlu stamina rohani untuk terus hidup di dalam kekudusan. Apalagi sudah zaman seperti sekarang. Yuk jujur ya, jujur. Sepertinya sekarang ini yang laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik-cantik. Artinya bahwa inilah waktunya memang kita itu harus sungguh-sungguh berpegang teguh, butuh stamina rohani untuk terus hidup di dalam kekudusan. Sidang jemaat, hibur dan kuatkan diri kita dengan pengertian ini. Yesus akan segera datang. Yesus akan segera datang. Sedikit lagi terus kudus gitu kan, menguatkan diri sendiri. Sedikit lagi. Jangan sampai mau bersinah. Kalau sudah kepikiran gini, terus waktu bersinah Yesus datang. Pikirkan seperti itu. Yesus bisa datang dan akan segera datang. Sehingga kita bisa terus hidup di dalam kekudusan. Akibat dari Yusuf menolak untuk berbuat zina, maka akhirnya kita lompat, tadi kita sudah bahas, Yusuf difitnah dan akhirnya dia dimasukkan oleh tuannya, oleh Potifar ke dalam penjara. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Tuhan menyertai Yusuf. Berarti sekali lagi soal kekecewaan, soal kepahitan, soal dendam, Yusuf bisa atasi. Buktinya Tuhan menyertai Yusuf. Seandainya Yusuf dendam kepada Potifar, maka Tuhan tidak menyertai Yusuf. Dan luar biasanya adalah ini. Di sini dikatakan bahwa Potifar kan yang menyerahkan. Luar biasanya adalah ketika Yusuf naik menjadi orang kedua di Mesir, nama Potifar tidak ada. Ingat, Potifar ini orang penting. Perhatikan di sini Potifar ayat yang pertama dari 39 ini dikatakan pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.
Wah, orang penting. Tetapi ketika dia pecah dari orang yang disertai Tuhan, namanya tidak disebut lagi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Penting kita mengetahui orang yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak. Apakah Anda tidak merasa aneh? Orang kaya selalu disebut orang kaya, orang kaya. Tapi yang miskin disebut namanya Lazarus. Anda tidak merasa aneh? Seharusnya kalau si pengemis Lazarus disebut namanya orang kaya aja, harus disebut juga. Tetapi ternyata nama orang kaya tidak disebut. Hati-hati, ya. Lebih baik nama kita terus disebut, diingat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Wow. Tadi kita membaca Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya. Tetapi itu tidak bisa dipercaya, tidak kekal ternyata. Kasih tuannya berubah menjadi kebencian, kemarahan, dendam, dan kejahatan terhadap Yusuf. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi sekarang, ketika sudah tidak ada orang yang bisa memberikan kasih, ingat sidang jemaat, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bukan hanya memberikan kasih setia, melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan selalu bukan hanya bicara, oh Tuhan melimpahkan kasih. Ada tindakan yang jelas dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Anda tidak bisa mengatakan begini, oh iya orang Yusuf orang yang cakap, ya pasti disayang. Oh tidak bisa. Kadang orang melihat orang punya kelebihan bukan disayang, tapi justru dibenci. Jadi kita menyadari di sini bahwa dalam keadaan apapun, semampu kita, sehebat kita, tetap kita butuh kasih setia Tuhan. Jangan pernah dilupakan, orang tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Bisa memberikan kasih, iya. Tetapi ingat, harus super hati-hati. Salah sedikit, semakin banyak Anda mendapat kasih dari seseorang, Anda salah sedikit aja, habis. Ya, habis. Tapi Tuhan tidak. Dinamakan kasih setia. Setia. Berarti itu kekal. Ya. Sebab ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mau dimanapun juga, sebagai budak, sebagai tahanan, kalau disertai Tuhan, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Baik musim panas, baik musim hujan, Mazmur katakan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Ya. Dan kembali saya menekankan di sini bahwa otoritas, ketika kita bisa menghargai otoritas, batasan-batasan otoritas, Tuhan sendiri yang akan
memperluas otoritas kita. Buktinya, ingat, otoritas dari Yusuf terus diperluas. Ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, semua diserahkan kepada Yusuf. Maka Yusuf punya otoritas atas satu keluarga. Ya. Ketika Yusuf masuk di dalam penjara secara jasmani, bersyukur tadi kita sudah bahas bahwa dalam masalah yang terpenting kita masih bisa melihat. Dalam masalah itu ada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa melihat dalam masalah itu ada Tuhan, maka kita juga tidak akan melihat rencana Tuhan ini. Kita akan berpikir, oh iya, keadaan Yusuf semakin merosot. Dari anak orang kaya menjadi budak, kemudian sekarang menjadi tahanan. Keadaannya secara jasmani semakin merosot. Tetapi secara rohani, lihat di sini. Di rumah Potifar, Yusuf mempunyai otoritas atas satu keluarga. Di dalam penjara, semua tahanan di kota itu, semua penjahat di kota itu ada di bawah otoritas dari Yusuf. Lihat. Berarti ini berbicara tentang otoritas satu kota. Bayangkan, ini paling sukar kan ngatur penjahat. Daripada ngatur anak-anak berpendidikan seluruh kota, lebih gampang daripada ngatur penjahat. Penjahat satu kota ada di bawah Yusuf. Kemudian nanti setelah Yusuf keluar dari penjara, selama 7 tahun, 9 tahun, ya, 7 tahun berkuasa atas satu negeri, satu bangsa, yaitu Mesir. 7 tahun kedua pada masa kelaparan, Yusuf berkuasa atas seluruh bangsa. Karena semua bangsa-bangsa yang kelaparan datang kepada Yusuf. Di dalam sejarah ada penemuan cerita tentang Yusuf, bahwa ada seorang wanita yang sangat kaya dari bangsa lain, dari negara lain, pergi ke Mesir hanya untuk membeli gandum. Dan ternyata oleh Yusuf ditolak sekalipun membawa harta begitu banyak. Dan diceritakan akhirnya perempuan ini mati kelaparan. Coba lihat, begitu berkuasanya Yusuf untuk menentukan seseorang mati atau hidup. Dan ini berbicara tentang bangsa. Jadi mungkin secara jasmani kita kelihatan merosot. Saya mau tekankan, yang terpenting adalah engkau bisa menjaga otoritas rohanimu semakin kuat, semakin diperluas oleh Tuhan. Maka nanti secara jasmani akan kelihatan sendiri bahwa secara jasmani pun itu akan diperluas juga. Dan kemudian di dalam penjara Yusuf bertemu dengan 2 orang yang dipenjara, yaitu juru minum dan juru roti dari Firaun. Mereka mendapatkan mimpi yang sama. Mereka mendapatkan mimpi, maksud saya 2 mimpi. Dan mereka bertanya kepada Yusuf. Dan Yusuf menjelaskan. Juru minum, engkau akan dipulihkan lagi kedudukanmu. Juru roti, engkau akan berakhir dengan kematian, dihukum pancung. Dan Yusuf katakan di pasal 40. Pasal 40 ayat yang ke-14. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu itu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Pasal 41 ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Pelajaran yang kita dapat kembali, jangan mengandalkan manusia, kita akan kecewa.
Yusuf dilupakan ketika juru minum itu sudah dipulihkan. Tetapi kembali kita melihat, dalam masalah dilupakan, ternyata ada Tuhan juga di sana. Seandainya Yusuf diingat, maka Yusuf pasti dibebaskan. Ketika Yusuf dibebaskan, dia akan pulang ke rumah dan akan terjadi perpecahan di rumahnya. Pada masa kelaparan nanti, 9 tahun kemudian, mereka akan mati bersama-sama. Jangan mengandalkan manusia. Kemudian yang kedua, jangan keburu keluar dari ujian masa-masa padang gurun yang Tuhan tetapkan. Jangan. Sungguh jangan. Bayangkan orang yang kaya, orang yang miskin kemudian langsung jadi kaya. Beberapa bulan kemudian jadi miskin lagi. Tetapi orang yang bekerja, nabung sedikit, bekerja, nabung sedikit. Mungkin kemudian buka usaha kecil-kecilan, jadi semakin besar, semakin besar. Ingat bahwa apa yang cepat didapat itu tidak mempunyai fondasi yang kuat, yaitu hati yang kokoh, karakter yang teguh. Seandainya Yusuf keluar sebelum waktunya, kurang 2 tahun, sudah 11 tahun dijalani. 11 tahun dijalani, kurang 2 tahun. Kan sayang, banyak orang yang ingin mempercepat proses Tuhan. Iya berhasil, iya. Tetapi seharusnya dia berada di dalam keberhasilan seumur hidupnya. Sekarang hanya berhasil mungkin hanya 5 tahun, 7 tahun saja. Karena fondasinya ini tidak ada. Sedang cuma hati-hati. Jangan terlalu cepat. Dan jangan terlalu kagum kepada orang yang cepat sekali meroket. Biasanya cepat juga untuk hancur dan hilang. Biarlah karakter kita terus dibangun. Banyak orang yang putus asa di tengah jalan. Bahkan banyak orang yang putus asa dan berhenti ketika hampir. Ini kan hampir. Sudah 11 tahun, kurang 2 tahun. Kalau sampai Yusuf keluar, habis dia. Tetapi akhirnya 2 tahun pun dijalani. Sehingga ketika dia keluar dari proses itu, dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Dan seumur hidupnya, kita lihat, seumur hidupnya sampai pada akhirnya dikatakan, sampai pada generasi yang tidak pernah mengenal Yusuf. Berarti setelah Firaun mati, digantikan Firaun yang lain. Orang-orang yang masih mendengar, yang masih tahu Yusuf, tetap menghormati Yusuf. Sampai orang yang tidak tahu, baru Yusuf memang sudah. Dan itu berarti setelah Yusuf mati sekian lama. Berarti artinya ketika Tuhan mengangkat kita, ingat, itu akan kekal. Dan bahkan setelah kita mati pun, kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Tuhan menyertai kita semua.